Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atas nama saya sendiri Rosmawati. Nurul Huda. Saya Kufa Kadir. Kami akan memaparkan materi tentang media pendidikan Islam perspektif hadis yang akan dibacakan oleh Nurul Huda. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara yaitu pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan. Nah, dalam proses pendidikan dan pengajaran Rasulullah SAW juga menggunakan kedua media ini. Media manusia adalah pribadi beliau sendiri. Media jari, lidah, tangan, dan hidung. Media bukan manusia mencakup langit, bumi, matahari, bulan, bangunan, dan lain-lain. Adapun media manusia dalam proses pembelajaran dengan para sahabat, Rasulullah SAW menjadikan pribadinya sebagai media melalui ucapan, sifat, dan perilaku. Beliau para sahabat dapat memahami ajaran Islam dan mampu mengajukan pertanyaan kepada sahabat, dan ketika diperlukan beliau menggunakan organ tubuhnya sebagai media. Nah, berdasarkan beberapa hadis yang diajukan Rasulullah, maka media manusia dalam pengajaran dapat dimukakan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Adapun hadisnya yaitu Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-mufis, bangkrut?" Atau sahabat menjawab, "Al-mufis di kalangan kami orang yang tidak memiliki uang, harta benda." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya al-mufis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia juga memfitnah, menuduh atau berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain." Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang dizaliminya itu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Nah, dalam hadis terlihat bahwa Rasulullah SAW memfungsikan dirinya sebagai mediator. Beliau ajukan pertanyaan kepada para sahabatnya. Beliau dengarkan jawaban mereka. Kemudian beliau menjelaskan inti masalah yang sedang dibicarakan, sehingga tidak ada lagi tanda tanya dalam pikiran para sahabat. Melalui beliau, peserta didik mendapatkan informasi. Dengan demikian beliau adalah media pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu media hidung. Dalam hadisnya yang berbunyi telah menceritakan kepada Mu'alla bin As'ad berkata, "Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Abdullah bin Tawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. Kening beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari dari kedua kaki, dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud." Hadis riwayat Bukhari.
Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan anggota-anggota tubuh yang harus menyentuh lantai ketika sujud dalam salat. Anggota-anggota tubuh adalah kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari. Ketika menyentuh kening, beliau menunjuk hidung sebagai penekan bahwa hidung itu juga harus menyentuh lantai. Dalam hal ini, beliau menggunakan media hidung dalam pembelajaran terhadap para sahabatnya. Yang ketiga, yaitu media lidah dan jari. Dalam mendidik dan mengajar, anggota tubuh pendidik dapat menjadi media agar perhatian peserta didik terpusat dan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Sehubung dengan metode ini terdapat hadis antara lain, yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wasir al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid at-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz ar-Rasibi dari Abu Bakar bin Ubaidullah bin Anas bin Malik dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara dua anak wanita, maka aku dan ia akan masuk ke surga seperti kedua jari ini. Beliau sambil memberi isyarat dengan kedua telunjuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun hadis lidah sebagai media, yaitu telah menceritakan kepada kami Suaid bin Nasr telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ma'iz, dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata, wahai Rasulullah, ceritakan padaku suatu hal yang aku jadikan pedoman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataku Robku Allah, kemudian beristiqamahlah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan padaku? Beliau memegang lidah lalu menjawab, ini hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya media tangan. Adapun media tangan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustasanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Allah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kata orang itu, aku melempar jumrah setelah sore. Beliau bersabda, tidak dosa. Orang itu berkata lagi, aku mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban. Beliau bersabda, tidak dosa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menginformasikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dua hal sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu tentang menyembelih hewan sebelum melontar jumlah dan mencukur rambut sebelum menyembelih. Selanjutnya yaitu media bukan manusia. Yang pertama yaitu media langit dan bumi. Langit dan bumi merupakan dua komponen besar di alam ini. Keduanya dapat disaksikan oleh manusia. Oleh karena itu, keduanya dijadikan media pembelajaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membangkitkan semangat jihad para sahabat dengan bangkit berdiri lalu mengajak mereka untuk ke surga. Untuk menggambarkan surga, beliau menggunakan langit dan bumi sebagai media. Apa yang beliau gambarkan ini sesuai dengan yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, yaitu lil muttaqina uiddat wal ardus samawatu arduha wa jannatir rabbikum min wasari'ul ila magfirah, yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang hiasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 11. Nah, yang kedua yaitu media matahari dan bulan. Adapun matahari dan bulan adalah benda yang dapat disaksikan oleh manusia dengan jelas karena keduanya memiliki cahaya yang terang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keduanya sebagai berikut. Adapun hadisnya yakni telah menceritakan kepada kami Abu Al-Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Adapun hadisnya yaitu telah menceritakan kepada kami Abu Al-Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Alakah berkata, aku mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, telah terjadi gerhana matahari ketika wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan dirikan salat hingga matahari kembali nampak. Hadis riwayat Bukhari. Adapun informasi yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, telah terjadi gerhana matahari pada saat kematian Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua, sahabat menduga gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa gerhana matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang terakhir, peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan peristiwa gerhana matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang dikirimnya untuk menakut-nakuti manusia. Tepat pada waktu terjadinya peristiwa gerhana matahari ini, beliau menjadikannya sebagai media untuk menanamkan keimanan kepada para sahabat sekaligus membersihkan akidah mereka dari unsur-unsur kufrat. Selanjutnya yaitu media mimbar. Adapun hadisnya yaitu telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari al-Quraisy al-Iskandarani berkata,
telah menceritakan kepada kami Abu Hazim bin Dinar bahwa ada orang-orang mendatangi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang berdebat tentang mimbar dan bahan membuatnya. Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sahal lalu berkata, "Demi Allah, akulah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari pertama mimbar tersebut dipasang dan hari saat Rasulullah SAW duduk di atasnya. Rasulullah SAW mengutus orang untuk menemani seorang wanita Ansar yang namanya sudah disebutkan oleh Sahal. Sahal lalu berkata, "Perintahkanlah budak lelakimu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar, lalu ruku dalam posisi masih di atas mimbar. Kemudian beliau mengulangi lagi hingga sholat selesai. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang banyak lalu bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku bertaubat. Aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara sholatku.'" Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini menginformasikan bahwa Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar menjadi orang yang pemurah. Beliau memotivasi mereka untuk bersedekah. Dalam menyampaikan materi tersebut, beliau menggunakan mimbar sebagai media. Dan yang terakhir yaitu media sutra dan emas. Nah, adapun hadis yang dimaksud tersebut yaitu telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Aflah, Al-Hamdani dari Abdullah bin Zurair yaitu Al-Agafiki bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah pernah mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya dua barang haram ini bagi umatku yang laki-laki." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dengan tegas bahwa sutra dan emas bukan pakaian kaum laki-laki. Beliau memegang kedua benda ini masing-masing benda di tangan kanan dan kirinya, lalu menegaskan bahwa kedua barang ini diharamkan bagi umat laki-laki. Itu berarti Rasulullah SAW menggunakan media emas dan sutra sebagai untuk mempermudah para sahabat untuk memahaminya. Demikian materi isi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudari Khofifah Qadir. Adapun kesimpulan yaitu media pendidikan adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan kepada peserta didik agar terwujud kepribadian muslim. Juga mengandung pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntut atau membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga mampu menjadi kepribadian muslim yang diridai Allah.
dalam hadis yang telah pemakala paparkan dalam pembahasan di atas, pemakala menyimpulkan media pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berupa media manusia seperti tangan, hidung, lidah, dan jari, dan media bukan manusia seperti media langit dan bumi, matahari dan bulan, mimbar, sutra, dan emas. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari pemaparan dari kelompok 5. Adapun kekurangan maupun kelebihannya semua dari Allah. Terima kasih. Minallahi musta'an. Sekian dari pemaparan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi diklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.